Pemirsa, Anda masih menyaksikan Nusantara Economic Updates dan masih bersama kami Arief Perdana Kusuma, Ketua Umum Forum Industri Nikel Indonesia atau FINI. Ya Pak Arief, melihat jawaban-jawaban Anda tadi terkait dengan RKAB 2026 yang mengancam pembatasan produksi dari biji nikel dan juga menggoyang posisi Indonesia nih untuk produsen nikel di dunia. Terkait dengan eh, bagaimana ya saya mau menyatakannya, investasi pembentukan dari smelter baru, apakah ini juga menjadi terancam positioning-nya dan juga tidak menggugah para investor jadinya? Iya, eee, pertama bahwa industri nikel ini adalah industri yang pertama adalah padat modal tentunya ya, kedua adalah padat karya, dan yang ketiga adalah padat teknologi. Sehingga kalau, terjadi, gangguan alur produksi itu pengaruhnya sangat besar terhadap aktivitas bisnis, ekonomi maupun, dampak-dampak sosial lainnya. Nah, dengan pemangkasan, produksi biji nikel, melalui persetujuan RKAB ini memang yang menjadi, concern kami juga adalah terkait dengan adanya proyek-proyek yang memang baru selesai dibangun, kemudian akan memasuki tahap commissioning dan, beberapa proyek itu menggunakan teknologi, apa yang kami namakan ISPAL atau High Pressure Acid Leaching. Itu adalah proses hidrometalurgi yang di Indonesia sebetulnya relatif baru diaplikasikan sekitar 2021 dan teknologi ini berhasil dengan sangat baik untuk Indonesia. Teknologi ini, produknya adalah menghasilkan, apa yang kita namakan, baterai grade nickel gitu ya. Nah, dan proyek ini, proyek yang sangat mahal, biasanya menghabiskan multi-billion US dollar untuk menyelesaikan satu proyek ini. Jadi terbayang, proyek yang sudah, investasinya sudah besar, kemudian penyelesaiannya sangat panjang, menggunakan teknologi yang canggih sebetulnya, karena di dunia lain teknologi ini tidak berhasil diterapkan. Tapi pada saat mau beroperasi, justru kekurangan bahan baku. Itu yang menjadi concern beberapa pelaku usaha yang memang baru menyelesaikan tahapan pembangunan dan akan memasuki tahap commissioning terkait dengan proyek ini. Padahal kalau kita lihat bahwa teknologi high pressure acid leaching ini penerapannya di Indonesia ini sangat berhasil sekali. Dan kalau kita lihat rencana produksi masing-masing perusahaan ke depan, tidak lama lagi Indonesia akan menguasai sekitar 70-81% untuk produk baterai grade nickel. Jadi sangat besar sekali. Jadi modalnya sudah besar sekali untuk Indonesia membangun ekosistem industri baterai atau energi baru ke depannya karena kita mempunyai materialnya untuk dikembangkan. Jadi saya kira itu kaitannya antara proyek baru dengan pemangkasan RKAB yang tadi ditanyakan. Sehingga berarti dengan adanya RKAB ini sendiri juga membuat kita semakin terhambat untuk menuju ke arah sana tadi terkait dengan EV, baterai. Betul sekali. Karena kalau kita lihat bahwa di tahun 2026 ini kalau semuanya berhasil dieksekusi, Indonesia bisa menambah sekitar 500.000 Baik. ton baterai grade nickel. Baik. Nah, dan itu bisa menjadi rantai pasok untuk ekosistem industri baterai di Indonesia ke depannya. Sehingga dengan adanya pemangkasan RKAB ini di tahun 2026, tentunya banyak investor yang akan berpikir ulang bagaimana untuk pertama adalah untuk melanjutkan dari proyek ini tentunya. Kedua adalah dalam rangka membangun ekosistem ke arah industri yang lebih hilir lagi. Karena di Indonesia saat ini yang paling penting sebetulnya yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah mendorong industri nikel ini lebih downstream lagi. Karena kita sudah mempunyai
produk-produk intermediate yang sangat besar, tapi sayangnya saat ini lebih dari 80%-nya masih diekspor ke luar negeri untuk dijadikan barang-barang jadi dan barang-barang aplikatif. Jadi alangkah baiknya kalau material yang dihasilkan oleh Indonesia ini yang sudah sangat banyak bisa diproses di dalam negeri untuk mendapatkan nilai tambah yang lebih besar lagi. Baik. Sekarang saya ingin bertanya lagi Pak Arief terkait dengan masa depan dari industri nikel. Selain tadi sentimen dari domestik dan juga regulasinya seperti apa, lalu juga tensi geopolitiknya seperti apa. Salah satu yang dibahas ini kan adalah terkait dengan Indonesia dan juga Amerika Serikat untuk tradingnya. Setelah panjang dibahas, salah satunya membahas mineral kritis, namun tiba-tiba Mahkamah Agung Amerika Serikat ini membatalkan dari tarif yang ditetapkan oleh Trump. Tanggapannya seperti apa dari industri nikel RI? Kalau kami dari Vini melihatnya bahwa ini mungkin salah satu opportunity juga lah ya untuk Indonesia untuk mendiversifikasi investor. Yang selama ini kan kalau kita lihat investor paling banyak untuk membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian nikel di Indonesia ini berasal dari China. Dan kalau misalnya dari negara lain bisa ikut membangun ekosistem industri nikel ini, tentunya ini akan bagus untuk Indonesia. Terutama untuk memastikan bahwa kita mempunyai daya saing global tentunya. Tapi yang perlu diantisipasi adalah bahwa pemerintah perlu melakukan apa yang kita namakan fair treatment antara investor dari berbagai negara ini. Tentunya kita harus memastikan bahwa regulasi apapun yang nanti yang akan dibuat untuk implementasi dari perjanjian ini harus fair treatment terhadap semua investor yang berasal dari semua negara. Ya. Baik, itu menjadi sebuah opportunity sebetulnya. Nah, Betul. tadi kan Pak Arief sendiri sempat menyampaikan bahwa industri nikel ini kan sudah mulai kehilangan mitra dagangnya China. Salah satunya pun kalau kita lihat bukan hanya ke nikel, ke batu bara juga kan, karena memang sudah mulai fokus ke industri keberlanjutan, lingkungan. Lantas apakah isu lingkungan dan keberlanjutan yang makin disorot oleh pasar global ini menjadi sebuah tantangan serius sebetulnya Pak untuk ekspor nikel RI? Tantangan dan juga opportunity kalau kami melihatnya dari industri nikel, karena seiring dengan tekanan global terkait dengan industri nikel di Indonesia yang lebih berkelanjutan, lebih responsibel, sebetulnya para pelaku usaha yang ada di Indonesia itu sudah merespon cukup bagus ya. Saat ini banyak pelaku usaha industri nikel di Indonesia telah menerapkan apa yang kita namakan prinsip pertama adalah lingkungan, sosial, dan juga adalah tata kelola atau yang sering dikenal adalah ESG. Itu penting sekali. ESG merupakan bagian penting dari industri ini agar supaya proses produksi itu tidak hanya memang bermanfaat secara ekonomi, tapi juga bisa ramah terhadap sosial dan juga lingkungan. Kemudian juga kalau kita lihat negara-negara lain, terutama negara Amerika, negara-negara Eropa, mereka menerapkan standar lingkungan yang cukup tinggi. Sehingga mau tidak mau produk dari Indonesia itu harus bisa memenuhi harapan mereka. Jadi kalau industri nikel Indonesia bisa menerapkan prinsip-prinsip ESG ini dengan baik, tentunya daya saing produk nikel Indonesia ini akan makin tinggi di global. Baik, dialognya sangat menarik sekali dan kita sudah melihat sebetulnya seperti apa proyeksi dari industri nikel RI dan juga apa saja yang harus dilakukan sebetulnya ya, sehingga pemerintah bisa bertindak setelah mendengarkan curhatan dari Vini. Sekali lagi terima kasih Pak Arief Perdana Kusuma, Ketua Umum Vini telah berdialog bersama kami di Nusantara Economic Update. Mudah-mudahan bermanfaat juga. Betul, sekali lagi terima kasih Pak Arief. Terima kasih. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menyudahi program Nusantara Economic Update. Saya Rian Atono, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Pak Arief. Sama-sama. Dari mana tadi berangkatnya? Dari BSD.
Oh jauh juga. Terus tadi udah tiba dari jam berapa? Enggak, setengah jam lah. Karena